Hai, kali ini mau bahas mengenai DPR yang katanya mencoba mengubah Dewan Pertimbangan Presiden ini jadi Dewan Pertimbangan Agung. Yang katanya sih tugasnya itu masih memberikan nasihat ke Presiden. Ya juga isinya itu kalau bisa dibilang ya para mantan Presiden yang mendukung Prabowo Subianto. Ya dengan begitu ya bisa dikatakan bahwa Jokowi nih ini akan tetap relevan berada di dalam lingkaran kekuasaan. Ya at least sampai 5 tahun ke depan. Ya dia juga kan kita udah ketahui punya anak yang bisa mungkin sebagai tempat dia untuk bisa cawe-cawe mengendalikan pemerintahan. Mungkin bagi Jokowi DPA ini kursi yang lumayan oke lah setelah dia gagal memperpanjang masa jabatan untuk bisa dapetin 3 periode. Masalahnya gini, dalam sistem presidensial, presiden punya hak penuh untuk membuat kebijakan. Nah, kalau ada lembaga lain yang mengintervensinya, ya sistem presidensial ini ya otomatis bisa dibilang cacat. Ngapain juga sih ya ada kayak gitu, habis-habisin anggaran aja. Ya, daripada duit itu dibuang kayak begitu untuk menggaji mereka, ya lebih baik pakai buat bayar utang negara. One Team Press ini bakal kembali menjadi DPA jelang pemerintah pelantikan Prabowo. Dan juga katanya jumlahnya nggak terbatas. Wow. Nah, langkah DPR merevisi undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press, ya kan, sehingga bisa kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA ini, dan menghapus batasan jumlah anggota yang dicurigai ini sebagai upaya bagi-bagi jatah jabatan kepada ya rekan-rekan koalisi presiden, ya kan. Itu menurut ada beberapa orang lah katanya begitu. Yang juga jadi apa ya kecurigaan ini penyusunan RUU One Team Press ini super cepat. Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang One Team Press ini benar-benar bisa dibilang nggak masuk dalam program legislasi nasional prioritas di tahun 2020 sampai 2024. Nah, DPR ini memutuskan membawa RUU tersebut ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usulan inisiatif DPR setelah disepakati oleh 9 fraksi di rapat pleno. Jadi nggak biasa ini karena dalam penyusunan RUU-nya itu dilakukan hanya dalam waktu 1 hari saja. Katakanlah ya paripurna ini setuju, ya berarti RUU ini akan dikirim ke pemerintah. Nah, pemerintah nanti akan menerbitkan surat presiden yang kemudian juga beserta daftar inventaris masalahnya, kemudian nanti setuju atau enggak. Nah, revisi Undang-Undang One Team Press ini ada beberapa hal, diantaranya One Team Press akan diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Berikutnya, nggak ada batasan usia, batasan jumlah anggota DPA ini. Dan anggota DPA semua akan berstatus sebagai pejabat negara. Ngeri. Ya, meskipun nomenklatur hingga syarat menjadi anggota DPA ada perubahan ya, namun tugasnya tetap memberikan pertimbangan ke presiden. Ya, ada yang bilang juga ini setara levelnya sama presiden. Wih, ngeri kan? Ada dugaan yang berkembang ya bahwa revisi Undang-Undang One Team Press ini dilakukan untuk kepentingan presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Di masa Orde Baru, Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press ini dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung. Nah, lembaga tertinggi negara ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang 45 di pasal 16 yang menyatakan DPA ini berjumlah 11 orang, kemudian berkewajiban memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Nah, tapi dalam sidang umum MPR tahun 2002,
DPA dihapuskan dengan keputusan Presiden nomor 135/M di 2003 pada 31 Juli 2023. Nah, penghapusan ini dikarenakan ada beberapa hal nih. Di antaranya, lembaga tersebut dikatakan tidak terlalu banyak mengerjakan pekerjaan pemerintah sehingga dinilai nggak efisien. Selain itu, arah tujuan ini menjadi nggak jelas, sering dengan terbentuknya lembaga lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang lebih jelas. Setelah amandemen keempat Undang-Undang 45, keberadaan DPA diganti menjadi Dewan yang ditempatkan dalam satu bab, ya kan, di kekuasaan pemerintahan negara. Nah, perubahan itu menunjukkan bahwa posisi suatu dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden tetap diperlukan, dan statusnya berada di bawah presiden dan yang bertanggung jawab kepada presiden. Lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 yang menjadi landasan keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden yang sekarang disebut One Team Press. Nah, One Team Press ini pertama kali dibentuk oleh Presiden SBY di 2007. Jumlah anggotanya pada saat itu dibatasi 9 orang. Tapi sekarang wacananya nggak terbatas. Nah, orang-orang yang masuk dalam One Team Press ini biasanya lah mantan menteri, pensiunan, pejabat negara, atau mereka yang dianggap taat dengan presiden. Itu mengapa ada anggapan bahwa One Team Press mustahil memberikan nasihat atau pertimbangan yang berseberangan dengan presiden. Mana mungkin mau didengerin kalau kayak gitu kan. Kemudian dari sisi fungsi ya, One Team Press juga dianggap nggak punya daya guna nih, nggak punya power. Sebab nasihat atau pertimbangan yang mereka sampaikan belum tentu diterima atau diakomodir oleh presiden. Nah, kalau anggota One Team Press cuma mengakomodir mantan bawahan presiden atau jadi tempat penampungan para pensiunan, ya kan, mau nasehatin bosnya itu bagaimana? Pasti kan ada perasaan risih, kikuk gitu ya kan. Apalagi ini kita kultur Indonesia yang banyak nggak enaknya. Ya patut dicurigai ya pembentukan DPA ini nggak lain ingin mengakomodir ide presidential club ya kan ala Prabowo yang berisi para mantan presiden. Ya, ini ada SBY, Megawati, kemudian ada Jokowi. Ya dulu pernah saya bahas di video sebelumnya. Ini sih kacau sih sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu pemilu kemarin itu, ya kan, ini mau mikirin rakyat atau mantan presiden yang kita pikirin. Nah, kepresidenan ini hanya ingin meredam perbedaan kalau bisa dibilang ya. Pada saat proses legislasi dan juga perumusan anggaran di parlemen. Kuatnya dugaan DPA dibentuk untuk bisa menampung Jokowi, ya kan, setelah dia pensiun sebagai presiden, juga udah diutarakan, itu udah banyak orang yang bilang. Saya kira cara kita menghargai pemimpin bangsa atau pemimpin negara itu kan banyak ya caranya ya. Nah, ini saya kira nih ya, mereka nih udah bertransformasi jadi yang namanya negarawan. Jadi ya, beliau ini ya ada former presiden itu ada SBY, Megawati atau Jokowi ya. Itu kan udah negarawan. Nggak perlu, masa kayak orang gila hormat lah. Di lain kesempatan, Jokowi mengatakan langkah DPR mengubah One Team Press jadi DPA ini katanya sih ya inisiatif DPR. Gitu. Jadi tanyakan ke DPR. Wacana dibentuk DPA itu mungkin pertanda. Apa mungkin Jokowi ketakutan? Ketakutan akan apa nih kira-kira? Ya kan? Mungkin di dalam hati kecil dia juga pasti nyadar bahwa di akhir periode kekuasaan dia itu banyak melakukan hal-hal yang
mungkin dianggap orang kurang baik. Ya intinya sih gini ya, dari semua ini intinya gini. Satu, jumlah anggota DPA ditentukan oleh presiden. Ya kan? Jadi sengaja banget nih kayaknya biar enak bagi-bagi kuenya. Nggak terbatas katanya. Yang kedua, nggak ada requirement khusus ya, nggak ada itu buat jadi DPA. Ini sengaja banget biar siapapun yang dukung bisa masuk. Mungkin begitu. Kemudian dibahas atau enggak ya, atau kalau jadi ini disahkan di titik terakhir pemerintahan Jokowi, ini sengaja banget supaya Jokowi bisa masuk ke jajaran DPA. Biar Jokowi tetap ada di pemerintahan meskipun udah lengser. Nah, ya kan? Ini luar biasa. Yang terakhir, katanya di pemberitaan. Levelnya itu ntar ketuanya lah ya, atau pimpinan DPA ini setara dengan presiden. Walah, gimana ceritanya itu? Ini kan jadi lucu. Ya kan, kayak kesannya post power syndrome. Jadi kagak mau ngelepasin kekuasaan gitu. Lucu ini. Ketawa dulu. Ya udahlah, kita harus stay waras, stay sehat, pikiran harus jernih, jangan sampai ya, kita kegocek sama strategi-strategi yang bisa dibilang ya belusukan-belusukan. Hati-hati.